Hai hai hai, selamat bertemu kembali di channel Poni Rofi yang selalu memberikan inspirasi, edukasi, dan informasi. Di sini masih seputar perawatan kendaraan. Pada kegiatan ini saya akan memoleskan kendaraan black metallic. Wow, mantap ini sepertinya. Proses awal dalam pemolesan ini adalah pemberian cairan perontok jamur. Nah, biasanya di kendaraan kita memang banyak jamur yang menempel di kaca, kemudian di bodi. Ini kita bersihkan dulu sebelum proses pemolesan itu berlanjut. Nah, kita harus semua kaca kita bersihkan dulu menggunakan cairan perontok jamur tadi ya. Bisa kalian mulai di kaca depan dulu, kemudian kaca samping kanan, kemudian selesai samping kanannya bisa samping kirinya, dan seterusnya. Pokoknya sampai merata. Pada tahap yang pertama ini, perontokan jamur yang menempel pada kaca itu kita bersihkan semua, betul-betul bersih maksimal, baru kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam proses pemberian cairan ini dilakukan sangat berhati-hati agar hasilnya maksimal. Ada yang memberikan cairan pada kaca, kemudian ada yang mengelap menggunakan lap kanebo, lap yang bersih agar betul-betul kotoran yang ada di kaca atau jamur tadi terangkat semua, begitu. Nah, sekarang coba kita perhatikan sedikit agak dekat. Nah, sudah nampak ya, jamurnya sudah tidak kelihatan. Kemudian setelah samping selesai, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita bisa beralih ke bagian belakang. Bagian belakang pun begitu, sama prosesnya. Kita harus pakai kuas, pakai kuas yang ringan saja. Itu fungsinya untuk meratakan cairan yang diambil dari tempatnya. Kemudian kita kuaskan secara merata. Kemudian setelah itu ya dilap. Nah, dibersihkan menggunakan lap. Pada lap ini juga harus bersih terus menerus sehingga kotoran itu betul-betul terangkat, begitu. Saya rasa pekerjaan seperti ini, cara moles ini, membersihkan ini perlu adanya pengalaman juga ya. Tidak boleh asal, tidak boleh seperti kita langsung mengaplikasikan. Nah, kita mengaplikasikan sendiri, tapi kita juga harus perlu adanya pengalaman untuk melakukan hal ini. Maka butuh jam terbang atau pelayanan untuk membersihkan seperti ini. Tidak hanya cukup 1 kali 2 kali mobil saja, tidak, bahkan ini bisa dilakukan berbulan-bulan atau tahun dari ke tahun untuk pemolesan ini agar berjalan dengan baik, kemudian tidak mengecewakan pelanggan, begitu ya. Dan tidak jangan sampai juga tertinggal air untuk membersihkan. Nah, setelah bersihkan pakai kanebo menggunakan cairan tadi, ada air juga untuk membersihkan. Disitulah bisa kita lihat. Nah, nampak sekali ya. Terus dibersihkan sampai betul-betul kotoran yang ada di bodi, yang ada di kaca bersih, tidak ada bercak-bercak sisa air hujan atau kotoran tanah atau sabun. Setelah kita mencuci di rumah kita masing-masing, ada sabun ya yang kita mengelapnya atau membersihkannya tidak bersih, nampak sekali jelas di situ akan kayak seperti panu itu, putih dia, melingkar kecil, kemudian agak ada besar gitu ya. Itu biasanya kita dapati ketika mencuci mobil
dan proses pengeringan menggunakan kanebo-nya tidak sempurna begitu. Atau terkena sinar matahari, mobilnya basah, terkena sinar matahari secara terus-menerus, kering dengan sendirinya, bukan karena lap, kering karena sinar matahari juga bisa menimbulkan bercak dalam mobil, di mobil tersebut ya, di bagian bodi. Begitu kira-kira. Mohon maaf ketika penjelasannya kurang tepat ya. Lanjut ke samping, depan, pokoknya harus bertahap begitu. Setelah kaca benar-benar dirasa selesai, kita lanjut ke bagian bodinya. Sama prosesnya kayak pembersihan jamur di kaca tadi, betul-betul cepat ya, karena cairan ini juga keringnya cepat, maka harus segera mungkin kita bersihkan menggunakan kanebo yang lembab ya. Bersihkan, kemudian nanti dilap agar hasilnya maksimal begitu. Sekarang bisa di bagian bodi, bagian samping kanan, pintu depan, bisa di mana sajalah, yang penting nyaman untuk dikerjakan begitu ya. Proses pekerjaannya memang lebih mudah dilakukan dengan partner kerjanya, jangan sendiri. Kalau sendiri kita mengalami kecapean juga ya, habis ini lanjut itu, perlulah ada teman yang membantu atau bekerja sama gitu, agar saling mengingatkan, saling mengecek bagian mana yang belum, saling memberikan petunjuk, dan saling membantu gitu kan. Ketika memerlukan alat apa, langsung temannya bisa mengambilkan begitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya kan. Kalaupun ada salah-salah kata dalam penyampaian, dalam narasi ini, mohon maaf sebelumnya. Lanjut, kita bisa saksikan betapa manjanya si black metallic ini ya, disikatnya, dibersihinnya, disabuninnya kan. Ya begitulah. Dengan demikian kita akan merasakan sensasi yang luar biasa ketika tampak dari luar, mengkilat, bersih, nampak seperti baru. Kayak yang di judul tadi sudah saya katakan begitu. Nampak baru, mengkilatnya, metaliknya nampak jelas. Kalau di video ini mungkin metaliknya tidak seberapa nampak ya, tapi kalau dilihat dari mata secara menggunakan mata saja tanpa menggunakan lensa kamera, akan nampak sekali metaliknya begitu. Ini belum dipoles menggunakan kompon karena ada banyak garis-garis kecil. Nah, itu perlu kita kompon sedikit ya. Nanti coba akan dijelaskan di video berikutnya nih, di depan ini. Jangan skip biar paham, biar jelas juga ya. Mohon maaf kalau ada tutorial yang kurang pas begitu. Ya, selesai body, berikut ini akan dilanjut menggunakan kompon dalam pemolesan bodi ya. Nah, di sini proses pemolesan bodi ya, proses pemolesan bodi menggunakan kompon. Tapi perlu diingat, perlu diperhatikan penggunaan kompon ini jangan juga terlalu banyak. Akan nanti terlalu banyak mengurangi cat. Nah, jadi tipis-tipis saja dalam penggunaannya, jangan terlalu tebal. Penggunaan itu bisa disesuaikan dengan banyaknya baret ya, banyaknya baret pada kendaraan. Kalau baretnya cuma sedikit, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu banyak, ya sedikit tipis saja. Dan pemberiannya harus merata, jangan terlalu banyak juga. Kemudian dipoles untuk menghilangkan baret-baret kecil pada kendaraan. Nah, dalam pemolesan juga perlu ekstra hati-hati ya.
ada irama dalam memoles ini. Irama seperti apa, kanan kirinya menggunakan mesinnya, ya kan. Ada aturannya juga, anda boleh asal dalam menggunakannya. Karena apa? Itu juga akan menjaga kerapihan, ya, kerapihan dari pemolesan, kebersihannya, ya kan. Harus ekstra hati-hati, tidak boleh asal. Nah, beginilah cara kerjanya, bisa kalian saksikan semua. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat nantinya untuk para pemirsa, penonton. Nah, beginilah cara memanjakan kendaraan, ya. Ya, sepatutnya kita layak bersyukur dan merawat apa yang kita punya, begitu. Pembersihan interior dan pembersihan eksterior perlu kita lakukan. Yang saya lakukan ini adalah pembersihan eksteriornya, ya, mengembalikan warna cat asli. Yang tadinya agak kusam kita kembalikan agak mengkilat dikit lah, biar kelihatan baru lagi, kan begitu. Nampak jelas sudah banyak perubahan. Kendaraannya sudah bisa memantulkan cahaya. Nah, itu tandanya perubahannya ada, begitu. Yang sebelumnya sudah agak kusam. Bagus ini. Bisa kalian coba lakukan untuk memoles kendaraan kalian masing-masing. Tapi ingat, ada tahapan-tahapan yang perlu kalian ketahui. Dan di video ini akan saya jelaskan tahapan-tahapannya. Ada berapa tahap yang perlu kalian lakukan nantinya, ya. Ya, selamat menyaksikan. Dalam beberapa durasi ke depan akan ada tahap ketiga, di mana tahap ketiga nanti ya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan tahap yang kedua, kan begitu. Kemudian di bagian lampu depan juga bisa, kalau lampunya sudah mulai buram, yang satu bisa kalian kasih kompon dikit, kemudian langsung dipoles menggunakan mesin untuk pemerataan, untuk mengkilatkannya. Dan ini hasil untuk pekerjaan memoles menggunakan kompon. Nah, bisa kita lihat kap mesinnya juga bisa nampak jelas, nanti terlihat terang, memantulkan cahaya yang baik, metaliknya keluar, hitam metalik, ya, black metalik, nanti akan nampak jelas. Ya, berlahan tapi pasti. Perawatan seperti ini bisa kalian lakukan, bisa memanggil jasa, atau kalian bisa menggunakan alat ini sendiri. Wah, sangat hebat. Tapi perlu proses, perlu belajar banyak pengetahuan, ya. Saya sarankan yang belum pernah ya jangan coba-coba, ya. Nanti malah mobil kalian sendiri, kendaraan kalian sendiri menjadi malpraktek, bahaya itu nanti, ya. Alangkah baiknya ya modal sedikit lah untuk memoles ini, tak terlalu banyak, demi kendaraan kita terlihat garang, bersih, rapih, gitu, ya. Nah, inilah. Kemudian bodi sampingnya juga kita harus telaten dan teliti, cek lagi mana yang belum terkena polesan, sedikit demi sedikit tapi pasti, ya. Ya, begitulah, bisa kalian saksikan sendiri.
Baik, setelah selesai pemolesan menggunakan kompon seluruh bodi mobil, kemudian kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga, yaitu pemolesan menggunakan kit ya. Di sini kit ini adalah berfungsi untuk mengkilatkan mobil ya, menyamarkan baret yang tadi sudah dikompon kemudian di kit lagi. Ini adalah proses langkah ketiga dan perlu ekstra hati-hati dan teliti kembali dalam pengaplikasiannya. Kit ini juga kita berikan secara tipis dan merata ya ke seluruh bodi mobil. Itulah pekerjaan yang kalau kita lakukan sendiri cukup lumayan menguras banyak tenaga. Tapi kalau secara partner begini, ada 2 orang atau ada rekan kita yang membantu, akan mempermudah dalam pekerjaannya. Ada yang memberikan kit ke seluruh bodinya, kemudian ada yang memoles. Kalaupun capek bisa bergantian, begitu ya, bergantian dalam memoles. Nah, kita mulai dari belakang, kemudian nanti bisa itu samping kanan dua-duanya dan seterusnya sampai selesai dan hasilnya akan nampak jelas, nampak bagus. Nah, begitu caranya. Iyalah, ini bagian-bagian yang susah Pak. Ya nggak kejangkau sama alat nih.
Masuk YouTube pokok tenang aja, Pak. Nanti saya kirim linknya dah kamu nonton. Supportnya lo, Cok. Promosi kan? Promosi Iya. malah jopo lo, Cok. Pokoknya nanti dalam penjelasannya siap terima panggilan kalau sesuai. Kan gitu ya? Kemudian proses yang keempat adalah proses di mana tahap terakhir yaitu pemberian silikon ya. Pemberian silikon ini berfungsi untuk melindungi kit yang mengkilatkan tadi dan memberikan efek ketika disiram itu debu tak nempel, ketika kena debu tidak nempel secara langsung tapi hanya menempel di bagian obat silikon ini. Jadi mempermudah kita untuk mencuci, dan silikonnya juga bisa berfungsi untuk mengkilatkan ya, betul-betul mengkilatkan, menjaga obat-obat kit yang sudah kita terapkan tadi. Dan silikon ini harus kita aplikasikan ke seluruh bodi, baik kaca maupun bodi mobilnya itu sendiri ya. Semua harus kita beri silikon. Nah, secara merata. Ada yang mengoleskan kitnya, silikonnya. Ada juga yang langsung meratakan ya menggunakan kain tadi. Begitu caranya tahap terakhir, yang mudah-mudahan puas dengan hasilnya. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Joko CS yang telah menangani kendaraan saya pribadi ini. Mudah-mudahan banyak pelanggan lagi akan hadir karena hasilnya saya rasa cukup baik. Hasilnya baik ya. Dan rapih, puas dengan pekerjaan ini. Tinggal next time kita akan lanjut. Mungkin ada beberapa yang teman-teman saya akan memoles, mudah-mudahan saja ada pelanggan lain yang telah menyaksikan video ini khususnya di tempat tinggal saya. Kalaupun ada yang mau kepoin berapa harganya, kemudian di mana tempatnya, akan saya kasih tunjuk langsung. Kalaupun ada yang berminat ingin memanggil jasa beliau, silahkan, tidak apa-apa, yang penting ada kesepakatan harga nantinya ya. Begitu kurang lebihnya, dan dari saya mohon maaf apabila penjelasan ini kurang maksimal, dan kepada Pak Joko CS saya ucapkan banyak terima kasih telah mengizinkan saya mengambil videonya dan saya jadikan dokumentasi untuk di YouTube kan. Terima kasih Pak Joko CS ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kedua belah pihak jasanya, kemudian ucapan terima kasih ya. Salam kenal, tapi alhamdulillah baru kenal kita sudah seperti kenal lama dan bersahabat baik. Iya begitu. Mantap, tetap jaya di udara maupun di darat bersama channel Pony Rofi yang akan selalu memberikan inspirasi atau informasi atau edukasi kepada sesama. Begitu dan seterusnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.